Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari autor Kiss, bab 108, Menjual Cincin Kawin. Dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Alona menatap ke arah luar jendela angkot. Wanita itu mencengkeram baju gamis yang ia pakai. Ada rasa senang dan rasa sedih saat bersamaan. Rasa senang karena tak lagi merepotkan pria sebaik Vero, dan rasa sedih harus meninggalkan pria sebaik Vero. Bila bertanya tentang cinta, maka jawabannya tidak. Luna tidak mencintai Vero. Namun wanita itu mengagumi sosok pria itu, pria yang menolongnya tanpa pamrih. Ini yang terbaik. Saatnya aku pergi dari kehidupan orang-orang yang mengenalku. Biarkan mereka bahagia tanpa kehadiranku. Andreas, Vero, dan Kinara. Semoga kalian bahagia. Aluna meneteskan air matanya. Cadar yang dipakai Aluna telah basah akan air mata. Dia tidak membawa uang. Hanya ada cincin kawinnya bersama dengan Andreas dulu yang masih melingkar di jari manisnya. Neng, kita sudah sampai. Aluna tersedar dikala tiba di depan mall besar. Wanita itu berniat menjual cincin kawinnya guna menyambung hidup. Terima kasih, Pak. Aluna turun seraya mendorong kopernya. Penampilannya yang baru membuat beberapa orang menatap kagum ke arahnya. Tak jarang juga sinis, karena menganggap Aluna mengikuti budaya Arab. Namun Aluna tak memedulikannya. Awal-awal niat Aluna memakai cadar, karena tak ingin dikenali oleh pembencinya. Akan tetapi semakin hari Aluna merasa semakin nyaman dan niatnya pun berubah, guna mengikuti sunnah. Aku ingin berubah menjadi baik, ya Allah. Mohon tuntun hamba. Jangan biarkan diri ini kembali jalan yang salah. Aluna berdoa dalam hati. Jujur saja niatnya untuk berubah sangatlah besar. Namun yang namanya perubahan, pasti tak semudah kata. Bahkan bisikan untuk melepas hijab dan kembali berpenampilan seksi seperti dulu itu ada. Tak jarang setan membujuknya untuk kembali menjadi model, yaitu model majalah dewasa. Selamat datang, Nona. Sambut pelayan toko emas di mall. Iya, saya mau jual cincin kawin. Ujar Aluna tak kalah ramah menunjukkan cincin kawinnya. Pelayan toko itu mengernyitkan dahinya, dikala memeriksa cincin kawin Aluna yang ternyata buatan toko mereka. Hanya ada satu yang mereka buat. Berapa kira-kira? Dulu saya membelinya sekitar 300 juta lebih. Ujar Aluna serius. Apakah Anda memiliki syarat kepemilikannya? Tidak. Suratnya sudah hilang. Jawab Aluna seraya menghela napas berat. Bukan hilang, namun surat itu berada dalam brankas milik Andreas. Kalau suratnya hilang, toko kami hanya akan bisa menawarkan setengah dari harga sebenarnya. Aluna terkejut mendengar ucapan pelayan toko itu. Dia bukanlah wanita bodoh yang mau rugi. Terlebih lagi Aluna benar-benar dalam keadaan butuh. Kenapa murah sekali, Mbak? Masa setengahnya saja? Rugi dong sayanya. Lagian cincin ini juga saya tempa di toko ini. Masa tidak ada keringanan? Ketus Aluna dengan nada kesal membuat pelayan toko itu menatap aneh ke arahnya. Tapi Nona, Ada apa ini? tanya seorang pria setengah wanita berparas Asia tiba-tiba datang. Aluna yang melihatnya pun tersenyum lebar. Apa kabar, Meli? Tanya Aluna membuat pria itu menotkan alisnya sebelah. Pria itu pun merasa heran. Aluna membuka cadarnya sedikit menunjukkan wajahnya pada pria yang dipanggil Meli itu. Luna? Pakai pria itu histeris membuat Aluna langsung menutup mulut pria itu. Jangan ribut, ujar Aluna pelan merasa tak nyaman dikala tatapan pengunjung lain memandang aneh ke arahnya. Oh my god, aku kira kamu sudah meninggoy. Ternyata nyawamu macam kucing. Balas Meli heboh dengan suara pelan. Meli mengajak Aluna masuk ke ruangannya. Pria itu adalah pemilik toko emas tempat Aluna ingin menjual emasnya. Mereka berdua merupakan teman dekat. Di sana Aluna menceritakan semua kejadian yang menimpanya, dari mulai koma, keguguran, dan hamil 5 bulan, termasuk tentang Vero. Wanita itu tak menutup-nutupi sedikit pun, karena dia dan Meli benar-benar akrab. Begitulah, aku bisa berubah seperti ini juga karena pria itu, dan aku ingin jual cincin kawin buat modal hidup.
Ujar Aluna membuat Meli meneteskan air matanya. Pria setengah jadi itu ingin memeluk Aluna, namun wanita itu langsung mencitak kepala Meli. Aduh, Jangan peluk aku lagi, sekarang aku sudah hijrah, Meli. Ketus Aluna membuat pria itu tertawa cengengesan. Tanpa Aluna sadari, seseorang telah mendengar semua cerita Aluna di balik pintu ruangan mereka berada. apa belum cukup kamu menghukumku, sayang? Kamu masih ingin pergi dari hidupku? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.